spanduk Kurvasud protes. Situasi di Kurvasud sedang memanas, bukan soal pertandingan, bukan soal performa tim, tapi soal identitas dan harga diri yang kini terancam hilang dari tribun. Setelah spanduk Kurvasud dilarang saat derby melawan Inter, kini klub Old Clan ikut bergabung dalam aksi protes. Ketegangan kembali meningkat, dan perpecahan antara supporter serta manajemen klub mulai terlihat nyata. Kurvasud mengeluarkan pernyataan keras hari ini, menegaskan rasa frustasi dan kekecewaan atas apa yang mereka sebut pelarangan yang tidak memiliki alasan yang jelas. Merespon hal itu, Old Clan mengumumkan langkah tegas, spanduk mereka tidak akan dipasang sampai ada kejelasan. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa identitas bukan sekedar kain bertuliskan nama grup. Ini tentang persahabatan puluhan tahun, tentang generasi yang dibesarkan dengan cinta pada Milan, tentang solidaritas dan aksi sosial. Dan mereka menutup pertanyaan dengan kalimat keras, mereka hidup di dunia penuh korupsi dan bayangan, sungguh memalukan untuk mereka. Kami tetap maju, bangga untuk terus ada. Aksi ini berkembang menjadi isu besar jika tidak segera direspon. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi kurva akhir pekan ini? Dan apakah Milan akan mencari solusi sebelum semuanya meledak? Ini bukan sekedar protes, ini pertempuran menjaga identitas tribun paling berpengaruh di Italia. Rebiot dan Allegri, fondasi mental juara, Milan siap menang sekarang. AC Milan bukan lagi proyek masa depan. Versi Allegri saat ini dibangun untuk menang sekarang, dan Adrian Rebiot adalah bukti paling nyata mengapa mesin Rossoneri mulai bekerja dengan presisi mematikan. Selama bertahun-tahun Milan dituduh kurang konsisten, kurang karakter, dan kurang mentalitas untuk meraih trofi besar. Namun musim ini, elemen yang hilang itu menemukan pemiliknya, Adrian Rebiot, sang crazy horse yang memberi keseimbangan, karakter, dan keberanian di lini tengah. Rebiot kembali sebagai starter dalam derby melawan Inter, dan tren positif terus berlanjut. Ia memenangkan duel langsung melawan Nicolo Barella, dan kembali menunjukkan betapa krusial perannya untuk struktur tim Allegri. Catatan statistiknya berbicara, dari 6 starter Rebiot musim ini, Milan mencatat 5 kemenangan. Melawan Bologna, Udinese, Napoli, Inter, dan Lecce di Coppa Italia, serta 1 hasil imbang kontra Juventus. Dalam periode tersebut Rossoneri hanya kebobolan 1 gol, itu pun dari penalti Kevin De Bruyne, dan 0 dari open play. Rebiot adalah penyeimbang yang membuat Milan solid di 2 fase permainan. Bahkan Rafael Leao ikut dalam kerja bertahan, sesuatu yang sebelumnya sering dikritik. Dan semua itu mencerminkan satu hal, mental juara. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Rebiot menjawab tegas ketika ditanya mengapa ia yakin Milan bisa menang. Semua elemen untuk menang sudah ada. Klub seperti Milan, grup ruang ganti yang hebat, dan staf pelatih yang luar biasa. Untuk menang, Anda harus memberi sesuatu yang ekstra, minggu demi minggu. Tentang Allegri, ia menjelaskan, dia seorang pemenang, saya suka karakternya, passionnya, ambisinya. Ia menjaga kami tetap tenang dan selalu memberi energi positif. Hubungan keduanya panjang dan emosional. Rebiot bahkan menyebut Allegri sebagai football dad dan mengakui bahwa 2019 ia memilih Juventus untuknya. Ketika Milan datang pada bulan Agustus, ia tidak ragu karena kepercayaan total pada pelatih yang memahami dirinya. Milan mendapatkan seorang pemimpin, bukan sekedar gelandang.
Rebiot mengakui dirinya kini lebih matang, lebih detail, dan belum berhenti berkembang. Dan jika Milan akhirnya mengangkat trofi musim ini, satu hal akan diingat jelas. Semuanya dimulai dari mentalitas baru, dari karakter yang dibawa Rebiot dan Allegri. Musim ini bukan soal harapan, ini tentang keyakinan bahwa Milan siap menang sekarang. Starting 11 final AC Milan versus Lazio. Allegri pasang taruhan besar di lini depan. Keputusan sudah diambil. Massimiliano Allegri akhirnya menetapkan starting 11 untuk laga penting AC Milan kontra Lazio. Dan satu keputusan berani berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Absennya Christian Pulisic bukan sekedar kehilangan satu pemain. Ini adalah ujian nyata untuk kualitas kedalaman skuad Milan. Tapi di saat banyak yang ragu, Allegri memilih jalan berbeda, mempertahankan struktur yang telah membawa Milan stabil dan memunculkan kejutan di lini depan. Cedera Pulisic dan kekhawatiran soal Alexis Saelemaekers sempat menebar keraguan di awal pekan. Namun kabar baik datang ketika Saelemaekers akhirnya dinyatakan fit. Dan Allegri bergerak cepat untuk menghapus ketidakpastian dalam line up. Di lini belakang tidak ada perubahan, performanya sedang solid, dan itu membuat Allegri menegaskan satu hal, konsistensi lebih penting daripada eksperimen. Mike Maignan tetap di bawah Mister dengan trio Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic di depannya. Pada sisi sayap, Saelemaekers kembali dipercaya di kanan, sementara di kiri, Davide Bartesaghi kembali menang dalam duel internal, meninggalkan Pervis Estupinan di bangku cadangan. Di lini tengah, Yusuf Fofana kembali menjaga keseimbangan permainan, ditemani dua otak kreatif, Luka Modric dan Adrien Rabiot. Pertanyaan besar kini ada di lini depan, siapa yang menggantikan peran eksplosif Pulisic? Disinilah langkah berani Allegri muncul. Rafael Leao akan memimpin serangan, dan ia akan ditemani Christopher Nkunku yang baru 2 kali tampil sebagai starter di Serie A. Ini bukan sekedar rotasi, ini taruhan besar untuk menciptakan kejutan dan memaksimalkan mobilitas serangan. Laga melawan Lazio bukan hanya soal 3 poin, ini adalah ujian karakter, kedalaman skuad, dan taktik Allegri di momen krusial. Jika keputusan ini berhasil, Milan mengirim pesan jelas. Bahkan tanpa bintang besar, identitas tim tetap utuh dan ambisi tetap sama, menang sekarang. Saatnya kuis tebak skor. Laga panas AC Milan versus Lazio tinggal hitungan jam. Line up berubah besar dan prediksi skor jadi semakin sulit untuk ditebak. Tanpa Christian Pulisic, Allegri memasang Rafael Leao bersama Christopher Nkunku di lini depan. Bartesaghi kembali starter dan Maignan siap jadi tembok terakhir. Pertanyaannya, siapa yang akan mencuri momentum pertama? Siapa pencetak gol pertama dalam pertandingan ini? Leao, Nkunku, atau justru Pavlovic? Dan berapa skor akhir Milan versus Lazio? Tulis jawaban lengkap kamu di komentar. Asal kota, pencetak gol pertama, dan skor akhir. Pemenang hanya satu orang, yaitu penebak tepat pertama. Kuis otomatis ditutup saat kick off, jawaban setelah itu tidak dihitung. Dan tidak diperkenankan untuk mengedit komentar. Siapa yang paling cepat dan paling tepat? Kami umumkan pemenang di konten analisis pasca laga.